Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya, ya, link kajiannya. Jadi jangan kau unduh, kau potong-potong lalu kau unggah ulang, jangan. Berikutnya lagi untuk seluruh pewarta terkasihku, aku tidak bisa sebut nama kalian satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya yang dipanjatkan kepada Gusti Allah untukku, ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Seperti janji aku tadi di unggahan duha tadi, ya. Belum tuntas itu komen-komennya untuk aku bacakan, ya. Dan kita tuntaskan sekarang dalam edisi Mampir Ngombe. Tanggal berapa ini, Le? Tanggal 11 April. 9, tanggal 9 April, ya. Mampir Ngombenya, ya, kita tuntaskan di sana. Nanti sedikit juga untuk membaca komen yang masuk dari short video, ya. Oke, jadi kita santai aja, ya. Mengalir aja. Aku lanjutkan tadi di mana? Di kesalahan tafsir dua Jalal tentang besi, ya, Quran Surat Al-Hadid di seri yang ketiga, itu komennya sampai ke Gispati, ya. Yang lainnya belum selesai. Oke, jadi aku lanjutkan. Oke, ini ada dari Gioni Arthur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat pencerahan lagi dari kajian akademis ini di menit 32. Terlihat marah-marah si Gus sampai lempar, mungkin maksudnya lembar spidol. Nanti aku datang bawa tensimeter untuk cek tekanan darahnya. Biar bisa mendeteksi resiko stroke dini. Semoga sehat selalu. Amin amin robbal alamin. Kamu kalau kesini bawa apa namanya nih alatnya, tensimeter, jangan bawa satu, bawa 2 atau 3, ya. Jadi nanti kamu ngukur aku juga ngukur kamu, gitu. Ini tensinya ini si Giopan ini normal nggak, gitu, karena gobloknya juga masih nampak, ya. Mungkin dulu waktu kamu kuliah nggak diajarin sama dosenmu. Aku sih bukan orang kesehatan, tapi kan bisa dinalar dari kehidupan keseharian kita. Itu bisa pakai ilmu statistik. Ada nggak korelasinya antara orang marah, tekanan darah yang tinggi, terus stroke? Ada nggak korelasinya? Ya, itu kan bisa dihitung itu. Bisa dihitung nanti. Karena ilmu, kalau kami dulu namanya ilmu rancangan percobaan, ya. Ada galut, ada macam-macam. Itu dasarnya statistik. Tapi memang statistiknya harus, ya, minimal dapat nilai B lah. Kalau nilainya C atau D agak berat, ya, itu bisa dihitung, ya. Kalau kami dulu di teknik namanya rancangan percobaan. Dan aku tahu dari teman jurusan pertanian itu juga dapat mata kuliah itu.
Kalau kedokteran kesehatan seperti kamu nggak tahu dapat nggak, harusnya dapat. Jadi kita melihat fenomena dan faktanya seperti apa, ya, terus kesimpulannya gimana. Makanya ilmu statistik itu ilmu yang urgen dalam penelitian, nggak bisa nggak ditinggalkan, ya. Jadi kamu harus riset dulu, ada nggak korelasinya, korelasinya positif atau justru nol atau justru di bawah nol, negatif banget, ya, antara orang yang temperamentalnya tinggi, marah-marah, tekanan darah, terus stroke, ada nggak korelasinya? Karena tetangga gue itu orangnya cool, kalem, confident, ya stroke juga. Berarti kan membantah itu, dan itu aku membacanya dari kehidupan keseharian. Ada yang bawaannya marah-marah, itu kan temperamental, itu kan apa ya? Orang Jawa bilang nanti itu si Irfan supaya menjelaskan, gawan bayi. Itu gawan bayi, itu karakter. Orang yang sudah dari sononya begitu, ya gawan bayi itu. Makanya kan aku bilang, sahabat Umar itu suruh cool, kalem, confident seperti sahabat Abu Bakar, nggak bisa. Sahabat Abu Bakar suruh temperamental berapi-api, sahabat, nggak bisa. Itu gawan bayi, itu bawaan lahir, itu talentanya masing-masing. Itu sudah blueprint, kita given, menerima. Nggak bisa aku ingin kalem lah, nggak bisa. Ya, nah sepertinya kamu goblok di masalah itu. Dosenmu bawa sini tak ajari bagaimana menghitungnya. Ya, supaya kita tahu ada nggak korelasinya. Kalau nggak ada korelasinya nol, berarti nggak bener toh. Nggak bener. Sekarang kalian tahu, aku orang teknik, tapi aku juga belajar kesehatan. Nggak ada korelasinya. Seperti aku bilang tadi, tetangga sebelah, teman, kawan yang kalem banget tiba-tiba stroke ya ada. Yang temperamental seperti aku, lebih dari aku, yang tetap aja alhamdulillah sehat juga ada. Meskipun yang suka marah-marah stroke juga ada. Yang kalem-kalem ternyata nggak stroke juga ada. Jadi itu korelasinya sejauh apa bisa disimpulkan, gitu loh. Nah, nanti lihat lagi psikologisnya gimana. Itu jadi nggak gampang. Bawa tensi meter, nggak bawa papat, bawa 4, nanti 1 untuk aku, 3 untuk kamu. Tak cek kamu nanti. Ini karena kan oksigen itu diperlukan dalam kehidupan. Kalau darahnya tidak mensuplai oksigen ke otak, bagaimana otak bisa cerdas? Sejauh apa ya otakmu itu terisi oleh oksigen, atau memang gurumu, dosenmu yang goblok dulu di kampus nggak menjelaskan? Ya, harusnya tahu. Tapi dari cara ngomongmu itu kamu nggak tahu statistikalnya. Nggak bisa begitu dong. Ya, ayo dosenmu kasih tahu, biar ketemu Gus Bedi. Aku temui di mana? Fakultas Kedokteran di Unibro toh. Itu dosen goblok apa kamu yang goblok? Lihat dulu korelasinya sejauh apa, dihitung. Karena fakta di lapangan tidak seperti itu. Gitu ya. Oke, makanya kalau kesini bawa tensimeter 4, jangan 1, tanggung. Nanti 1 untuk aku, kamu ngukur aku 3 untuk kamu. Nanti 3 tak pakai ukur kamu. Ya, gitu ya. Nggak bisa disimpulkan seperti itu. Oke. Kemudian Kang Usman Yunan Gispati sudah ya. Roro Jonggrang nyimak nanti Guse hanya absen. Oke, monggo silakan. Kang Wahyudi Junaidi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus kajian. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Rio Aka Jaksel hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Mas Rio Aka yang ada di Jaksel ya. Si MBR kemana ya? Semoga dia sehat lah ya. Kan kemarin katanya kesehatannya terganggu, tapi semoga sehat lah. Diajukan Jakarta Selatan itu MBR itu. Kemudian Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang punya Jogja. Kang Mas Abdul Muluk, Assalamualaikum, Deli Serdang, izin nyimak Gus, monggo silahkan. Zidan Gaming Palembang, Assalamualaikum Palembang, nyimak kajian Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku. Agustina Dwi Rini Riyahi, Arema nomor 1,
Haleluya. Haleluya untukmu ya. Kalau yang nggak tahu artinya haleluya memang agak riskan mungkin ya. Haleluya itu semiliar dengan alhamdulillah. Jadi halalul. Yah itu YHWH. Jadi terpujilah YHWH, kira-kira gitu terjemahan tekstualnya ya. Jadi haleluya. Kalau kita alhamdulillah gitu ya. Oke, dari Malang kita ke Kang Aljus Mas Duki Bandung hadir. Kumaha pawartosna Kang? Atau nuhunnya sudah hadir di sini. Kemudian Kang Agus Le, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pekalongan hadir dari Sinau, matur nuwun. Oke, ini dari Pekalongan, Kota Batik ya. Dilanjutkan Kang Samsul Yatim, gelar tikar tengah malam, mantap. Kang Hermanan Nata Wijaya, mantap juga ya. Kang Juanto, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Gus, mantap. Sapu bersih bentuk kesumpekan dan pembodohan di bumi pertiwi. Iya, tapi kalian harus bantu dong, jangan aku aja. Kalau aku aja mana sanggup. Saling membantu apa yang bisa kamu lakukan. Salah satunya dengan men-share ya link-linknya. Jangan diunduh, jangan dipotong-potong, jangan diunggah ulang. Linknya di-share ya. Demak. Ini mantap ini ya. Siapa ini? Soleha kita Rini Demak hadiroh sih, mantap ini. Bintang memiliki batas kemampuan dalam menanggung jumlah besi yang dihasilkan. Saat jumlahnya melebihi batas tertentu, maka bintang tersebut akan meledak. Peristiwa meledaknya bintang terkenal dengan istilah supernova. Supernova mirip lagu senangku. Aku senang lagu Dealova. Dealova itu lagu berat loh ya. Cuman kalau nggak ngerti syairnya ya agak sepertinya lagu biasa. Ya. Padahal pesannya dalam itu Dealova. Aku ingin menjadi sesuatu yang kau rindukan. Engkaunya itu kemana? Hati-hati. Itu yang bikinkan si Opik itu ya. Oke. Ledakan tersebut mengakibatkan meteor-meteor yang mengandung besi berhamburan ke seluruh penjuru alam semesta. Kemudian meteor yang mengandung besi itu tertarik oleh gaya gravitasi benda-benda angkasa lain termasuk bumi. Peristiwa ini menjelaskan bahwa besi turun ke bumi melalui meteor-meteor yang jatuh akibat ledakan bintang besar di luar angkasa. Terima kasih untuk soleha kita Rini ya. Siapa lengkapnya lupa aku, Rini siapa gitu ya. Terima kasih udah kasih data. Ini yang aku maksud. Dan ini kalau dieksplor lebih dalam lagi semakin mantap. Ya, jadi ya karena dari luar planet masuk ke planet kita ya seperti ini. Kita kan atasnya sana. Yang di bawah kita bawain atasnya ya sana itu. Jadi masuk maka Gusti Allah menggunakan anjalna. Ya. Menurunkan, jangan dirubah menjadi mengeluarkan. Bisa kacau nanti. Ya. Oke, terima kasih. Freedom Freedom Kudus hadir ya. Freedom ini dari Bogor ya. Oke. Terima kasih ya. Sudah aku baca semua kan? Oh, ini belum ada si Uci Madara. Sorry. Uci Madara. Uci Hadara. Uchiha Madara. Aduh, namanya sulit banget. Sorry ya. Mohon dimaklumi. Apa ini? Saran saja Gus, kalau sama anak itu ngomongnya jangan bentak-bentak aja, tegas sama tagas sama bentak itu beda Gus. Udah lama aku lihat Gus seperti ini kalau ngomong hal-hal sepele gitu kayak semena-mena sama anaknya kasar banget. Sebelumnya terima kasih atas atensinya ya. Jadi aku ingat siapa ya? Ingat sudah meninggal dia dulu jadi protagonis kalau di film lawannya Barry Prima itu siapa, orang Batak gitu yang karateka, Adven Bangun, dan dia akhir hidupnya kan jadi penginjil itu Adven Bangun.
Alpen Bangun tuh bilang begini, saya harus menjaga pergaulan saya, gitu. Kira-kira begitulah kalimatnya. Karena apa? Saya ini orang-orang yang kasar. Saya takut ketika saya masuk ke dunia-dunia orang-orang yang halus ya, bongso halus gitu. Terjadi sebuah miss, ya, sebuah miss. Artinya orang itu kan biasanya memandang dari dirinya sendiri untuk dipotretkan ke orang lain, padahal itu salah. Seperti bahasa aku jelaskan, bahasa itu dipahami menurut pengucapnya bukan pendengarnya. Sesuatu peristiwa itu dilihat itu bukan dari yang menyaksikan tapi yang disaksikan. Seperti ini si Uchiha Madara dia kan menyaksikan. Kalau disamakan dia kan mendengar bukan mengucap gitu ya. Ya orang terbiasa begitu menggunakan persepsinya untuk menilai orang lain gitu ya. Dia tidak coba memahami dulu apa yang sedang dia lihat. Dan aku orang yang sangat terbuka seperti kemarin kan aku bilang kalau aku mau edit itu kan bisa toh. Bisa kalau aku mau edit, itu yang tadi diedit apa sulitnya. Tapi kan aku tidak mau edit. Aku orang yang terbuka ya, open dan tidak suka berbahasa basi. Makanya aku ngomong sama istriku, tolong hargai kejujuranku. Tolong hargai kejujuranku gitu. Karena apa? Kejujuran itu kadang-kadang menyakitkan pihak lain ketika kita bicara jujur. Tapi aku nggak bisa berbohong. Aku selalu jujur apa adanya. Makanya aku bilang, sudah aku kasih landasan ya. Tolong hargai kejujuranku. Artinya kalau kejujuranku itu menyakitkan kamu harus pandai bersikap. Karena aku orang nggak suka ada hal yang sembunyi terhadap siapapun. Aku terhadap istriku, terhadap anak-anakku, terhadap pertemananku, pergaulanku. Kita terbuka saja. Makanya aku bilang, aku adalah sosok yang terlalu gampang untuk dibaca. Sebetulnya bukan terlalu gampang untuk dibaca ya, memang nggak ada yang ditutup-tutupi kok. Gitu. Jadi seperti kemarin. Natural saja itu ya, natural saja. Untuk apa harus diedit-edit segala macam? Karena aku sudah bilang yang penting targetku terpenuhi, aku mencerdaskan otakmu, otak kalian, sudah selesai. Hal-hal lain itu terserah. Kalian kan sudah dewasa, silahkan menilai. Kalau itu jelek, jangan ambil yang jelek dari aku. Gitu aja ya. Nah seperti Advent Bangun kan bilang begitu. Saya harus mengatur pergaulan saya harus hati-hati. Ya, karena dalam dunia saya, dunia kasar itu menurut orang-orang yang halus. Padahal menurut kami biasa seperti itu, gitu. Seperti aku ini si Gun and Rose itu supaya bisa menerangkan mungkin nanti ya. Contohnya begini, ketika aku dulu masih di jalanan itu ya. Di kami itu kan ada istilah, maaf tolong dipahami juga, aku harus menggunakan kata ini, diancuk ya. Diancuk itu persepsinya seperti apa? Dia bisa kasar, tidak sopan, tapi bisa menunjukkan keakraban. Dulu waktu aku di jalanan sama teman-teman kuliah, teman apa-apa, nang dia cuk tak golek ora ono kon bolak-balik aku ndok oma. Itu bukan marah, bukan menyerang, itu justru keakraban. Nang dia cuk. Gitu loh. Itu Gun and Rose bisa jelaskan lah ya, karena bahasa itu rasa. Kalau orang lain mendengar, itu kok mulutnya jancuk-jancuk gimana? Sementara publik memahami jancuk itu kasar, tidak sopan, urakan. Publik kan memahami seperti itu, tapi tidak seperti itu. Terkadang bahwa jancuk itu di antara kami dulu waktu di jalan itu ungkapan persamaan nasib, sama-sama di jalan, sama-sama menderita, sama-sama termarginalkan ketika orang tidak menganggap kami sebagai, mungkin sudah nggak dianggap manusia. Yang hidup termarginalkan seperti apa itu kalian tahu? Sebutan-sebutan itu mungkin kalau kita setel lagu itu ya, seperti lagu-lagu irama blues lah. Blues itu kan sebuah protes sosial terhadap sebuah perlakuan sosial yang menjadikan mereka termarginalkan. Itu kan diawali oleh
ras-ras kulit hitam negro yang di Amerika. Maka diaktualisasikan dalam musik blues. Seperti kami, mungkin saja ya. Cuk itu aktualisasi dari kami yang tidak mau, bukan tidak mau, bisa saja tidak mampu melawan kesombongan sosial. Ya sudahlah, kita orang-orang termarginalkan. Jadi biasa. Kate nang ndi, Cuk? Waduh jancuk, aku nang omahmu bolak-balik nggak ketemu, tak goleki. Aduh jancuk, aku berkali-kali ke rumahmu tak cari nggak ada. Nah, itu biasa. Tapi di luar, orang di lingkungan kami itu menjadi masalah. Apakah kami yang harus menjelaskan terhadap semua orang yang di lingkungan kami, atau orang yang di lingkungan kami coba belajar tentang bagaimana sosialisasi yang ada di antara kami? Yang mana coba? Jadi Uchiha Madara ya, sekali lagi jangan bawa air garam ke tengah laut. Ya. Laut itu sudah asin. Jangan bawa air garam ke tengah laut. Ya. Ngerti? Kemarin itu posisiku di sini. Posisi Gara itu di sana. Ada sekitar berapa langkah tuh? Ada 2 meter, 2,5 meter ini. Aku ngelempar gini, di sana itu ada tumpukan spidol. Yang dilempar itu bukan geraitonya, tapi spidolnya. Karena geraito bingung mau cari spidol yang mana. Spidol yang itu loh. Nah, itu spidolnya yang dilempar. Tapi kan matamu kan nggak tahu. Kamu kira yang dilempar geraito. Aku memang sering ngomong, perhatikan ya, kalau nggak tak lempar spidol. Tapi ada yang pernah tak lempar spidol? Kalaupun aku melempar, tentunya itu lemparan kasih sayang. Nah, beda lagi kan? Beda lagi. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah ngendikan, aku akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau berjamaah. Pertanyaanku, pernah Kanjeng Nabi Muhammad membakar rumah sahabatnya? Satu data aja kasih aku. Jadi kemarin itu di sana, ini ya. Ini alhamdulillah untuk cacakku. Nih baru dikirim. Nih cacakku yang dari cacak itu saudara Kang Mas ya. Siapa ini? Kang Jamuri, Desa Ketap Parit 3 Bangka. Sama jaketnya terima kasih. Nih. Ini kemarin dikirim. Ini alhamdulillah masih aman stoknya. Nanti kalau nggak aman aku minta. Ini spidol, itu tumpuk. Ini spidol. Jadi pertahanan kita untuk spidol alhamdulillah masih aman. Ini tertumpuk sana. Ya. Ini yang dari Bunda Lia. Nih, ini sudah mulai habis satu ini. Tapi masih ada berapa ini? 4. Nih. Ini subhanallah, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Ini sempat nyasar ini, lama nyasar. Alhamdulillah diurus sama Bunda Lia, kembali dan dikirim ke aku. Nyasar di ekspedisinya. Ini sejak nggak dah, aku nggak mau cerita ya. Yang jelas ini lama dikirim. Aku takut nanti Bunda Lia nggak boleh aku cerita ya. Yang jelas ini lama dikirim. Akhirnya diurus kembali sama Bunda Lia, terus diantarkan ke sini sama ekspedisinya. Nah ini numpuk semua ini. Numpuk di sana. Jadi Geraito ambilkan yang itu. Geraito nggak ngerti-ngerti, aku lempar. Yang tak lempar itu tumpukannya, bukan Geraito. Paham? Kan aku bilang, gambar itu bisa bercerita tentang sejuta kata. Nah, sastra kan, bahasaku kan. Gambar itu bisa bercerita tentang sejuta kata. Dari sejuta kata itu mana yang benar? Kamu melihat gambar yang terbatas dalam video ini. Maka kamu simpulkan aku melempar Geraito. Kan goblok weh. Paham kamu? Aku paling tahu karakter anakku. Aku nggak ingin dia, meskipun nggak bisa. Geraito itu melankoli seperti mamanya. Aku ingin dia
seperti aku. Tapi kan tidak bisa, karakternya sendiri-sendiri. Justru anakku yang perempuan itu temperamental. Beda, bapakku juga gitu. Bapakku itu orang paling kalem sedunia. Tapi mamaku, temperamental banget. Kamu setel lagu, cari nanti lagunya si Ramona Purba. Tak kuasa menanti terlalu lama. Apa judulnya itu? Lupa aku. Itu aku era-era mau SMA, mau kuliah itu. Atau masih SMA kelas 3. Aku punya pacar namanya saja, lihat namanya aja asik. Ois Komariah, Mojang Cimahi. Makanya aku sedikit ngerti bahasa Sunda, tapi karena lama nggak dipakai jadinya ya kagok gitu ya. Ya, aku orangnya kan terbuka. Malam itu malam Minggu, ya, malam Ahad. Ois Komariah itu tak ajak ke rumah. Ois Komariah itu ya bintangnya desa lah. Semua orang ininya itu berbulu. Jadi ada bulu-bulu. Aku paling senang ada bulu-bulu lembu. Tak ajak ke rumah. Maksudku tak perkenalkan sama keluargaku. Ya. Pantatnya si Ois Komariah belum duduk di kursi, mamaku keluar langsung. Bawa pulang. Antarkan pulang. Antarkan pulang. Langsung aku nggak banyak bicara. Mumpung si Oisnya belum dengar, karena itu kan agak ke dalam gitu. Nggak tahu juga dia udah dengar atau enggak, karena mama gitu. Langsung tak bawa pulang, tak antarkan pulang. Tahu kenapa? Mamaku itu, ya ini sebetulnya mitos ketika Majapahit berseteru dengan Pajajaran ya, di perang Babut atau perang apa. Itu kan sebetulnya salah paham itu. Akhirnya langsung jadi baku bunuh itu, yang karena mau melamar atau gimana. Peristiwa itu sama orang Jawa dipegang menjadi sebuah mitos bahwa kalau Jawa menikah dengan Sunda itu tidak baik. Apalagi kalau yang laki-lakinya Jawa, perempuannya Sunda. Ois Komariah itu Sunda. Asalnya Cimahi, anaknya tentara pensiunan. Mama aku nggak setuju. Nggak nunggu berapa jam. Pantatnya itu belum di kursi, langsung aku antar pulang. Jadi mamaku begitu. Keras mamaku itu. 1 pon netonnya. 18. Itu orang Jawa ngerti itu hitungannya. Kalau bapakku enggak. Bapakku cool, kalem, confident. Bapakku itu nonton pengajian enggak mau. Kenapa sih Pak enggak mau nonton pengajian? Enggak wis. Katanya Ustadz ini begitu. Katanya Ustadz itu begitu. Bapak bingung sudah apa yang Bapak pelajari dari guru Bapak. Sudah itu Bapak terapkan. Itu. Aku heran dulu kenapa enggak mau dengar pengajian. Enggak mau Bapak saya dengar pengajian. Karena kan bapak saya orang awam, fikih itu kan berbeda-beda. Ini bilang ini bapak aku enggak mau gitu. Sudah apa yang dia pahami dia jalankan. Alhamdulillah menjelang akhir hayatnya ketika bapak itu sudah pikun, aku sempat ngeri juga. Orang pikun bagaimana mau didandani pemikirannya kan enggak bisa. Aku tanya ketika pikun itu kan kadang sadar kadang ingat. Aku tanya, Pak dulu guru ngajinya siapa? Dijawab Haji Nawawi. Alhamdulillah Gusti Allah ingkang Maha Agung. Aku takutnya guru ngajinya siapa yang enggak disebut gitu loh. Ketika disebut Haji Nawawi itu kan setidaknya mengekspresikan ya gurunya orang bener lah. Meskipun bapak juga pernah masuk dalam dunia preman. Gitu loh. Ya. Jadi sekarang ke aku, Graito itu mirip mamanya. Anakku yang cewek mirip aku. Gitu loh. Kamu tahu Graito itu waktu kelas 1 SD dia pernah menangis di sekolah. Tak kira ngapain kamu kok nangis? Bu Ning gitu. Aku kira dia ada jatuh atau kena apa sama temannya, dia nangis Bu Ning. Karena pada saat itu sudah pisah, dia mau naik ke kelas 2,
Dia menangisi Bu Ning. Jadi salah satu guru yang ditangisi karo Gerahito itu Bu Ning. Ketika dia masuk kelas 1. Kenapa? Berpisah. Terus tak jelaskan. Loh, kamu kan tetap sekolah di sini, Le. Kamu kan sekarang kelas 2. Gurunya ganti. Bu Ning tetap ngajar di kelas 1. Kamu kan tetap aja bisa nanti ketemu dengan Bu Ning. Gitu. Ya. Jadi aku sebetulnya enggak mau. Cuman kan enggak bisa. Masing-masing kita terlahir dengan karakter sendiri-sendiri. Aku maunya Gerahito seperti aku, tapi kan enggak bisa. Seperti tadi, aku maunya dia eksak, tapi dia sosial. Jadi aku paling pernah mau lebaran kemarin, enggak salah. Kamu mau kemana? Mau ke sana? Sudah tak kasih duit. Supaya dia belanja bersama teman-temannya, enggak usah dibeliin aku atau mamanya. Pulang-pulang beli celana kebesaran. Terus aku berpikir, sadar aku, oh ternyata anakku belum bisa aku lepas. Benar-benar aku lepas. Harus dikontrol. Kan kalau dia sudah ngerti seharusnya kalau kegedean ya jangan dibeli kan gitu. Untungnya masih bisa sama mamanya, terus dia diajak mamanya kembali ke toko apa ya seperti di sini namanya tokonya toko pakaian tapi besar. Dan dikembalikan karena belum 24 jam. Bisa dikembalikan. Jadi aku itu ya seperti itu tadi lah ya. Jadi aku orangnya terbuka dan belak-belakan. Aku bilang sama istriku, kamu kalau aku dekat dengan siapapun, kamu tidak perlu komentar. Karena kalau aku nanti senang, aku ngomong sama kamu. Kalau aku senang dia. Di sini kan ya kadang-kadang banyak teman juga. Ya cewek ya cowok. Aku bilang begitu. Kalau aku seneng sama Siti, sama Julaika, sama Fatima atau siapa, aku mesti ngomong ke kamu. Jadi kamu nggak usah berpikir yang macam-macam. Seakrab apapun aku, itu bisa saja teman. Jadi nggak perlu berpikir gini-gini. Dan benar kalau aku seneng aku ngomong. Ini hari raya ke berapa? Hari raya kemarin 4 harinya ya aku bilang sama istriku aku senang sama Fitri. Fitri itu bukan anaknya orang kaya, anaknya bakul kerupuk. Aku Usna Ranti berangkat ke rumahnya Fitri, minta Fitri, diminta sama Usna sampai ibunya kebingungan untuk siapa ya, untuk suami saya. Akhirnya ditolak dan aku tetap penasaran karena yang menolak bukan Fitri, ibunya. Kenapa aku senang sama Fitri? Aku tahu dia sejak dia masih SMA. Aku dulu dia SMA aku tuh udah pacaran sama mamanya itu. Komunitas itu kan di masjid. Nah, dia itu pulang sekolah nunggu perpustakaan masjid. Aku kan sering baca di perpustakaan. Aku kenal dia. Dia kalau ketawa giginya aja nggak nampak. Kamu tahu bagaimana dia menjaga adab. Giginya itu loh nggak nampak kalau dia ketawa. Kalau ketemu laki itu gini. Nggak pernah tuh sing. Jadi dari segi kesolehannya itu yang membuat aku suka. Meskipun dia dikatakan cantik ya relatif. Dikatakan kaya sangat tidak. Karena anaknya tukang kerupuk. Tukang jual kerupuk. Dan sekarang bapaknya sudah nggak ada. Tinggal ibunya. Jadi aku begitu. Ya, maka aku bilang, hargai kejujuranku, ya, tolong hargai. Karena kejujuranku bisa jadi satu waktu menyakitimu, gitu. Tapi karena dia sudah aku jelaskan, siap, ayo kita pergi. Lebaran, jadi kalau lebaran ini 4 hari besok, misalkan lebaran tahun ini ya, 4 hari, berarti udah setahun aku ngelamar Fitri. Yang jadi masalah, penolakannya itu dari ibunya, Bu. Aku ingin dengar dari omongannya Fitri. Jadi nggak ada curiga gini-gini. Nggak, nanti kalau aku senang mesti aku ngomong. Kalau nggak, semua teman. Sampai mamanya Fitri itu bingung. Damel sinten, untuk siapa? Nggak, damel emas. Kan kalau aku ajak si Usna, kan aku nggak perlu jelaskan lagi. Izin ini, izin itu, nggak. Ya ini yang lamar dia sendiri untuk aku. Apalagi mau dijelaskan. Ya. Jadi supaya kalian tahu semuanya. Seperti ini ya.
seperti si Uci Madara, pesan aku ya seperti itu. Jangan bawa garam ke tengah laut. Ya. Jangan bawa garam ke tengah laut. Laut sudah asin, Mas. Nggak tahu ini Mas atau Mbak. Ya. Masing-masing orang punya background kehidupan sendiri-sendiri, itu akan membentuk karakternya sendiri-sendiri. Coba memahami di antara kita. Tapi bagaimanapun aku ucapkan terima kasih, itu bentuk atensimu, ya. Sehingga kamu nulis seperti ini, ya. Dan jangan kamu bilang aku marah, enggak. Ya memang karakternya begini kok. Kan ada komentar ya. Orang Batak itu ngomongnya aja seperti itu, marahnya gimana? Jadi kalau di Lapo Tua itu ya, ngomong lu des. Batak itu salah satu keunggulannya ya. Karena aku juga lahir dan besar di komunitas Batak makanya kan aku darah Jawa tapi kulturnya Batak. Batak itu bla-blaan. Ada masalah kita bicarakan bla-blaan, selesai. Nggak ada dendam gini nggak ada. Selesai. Yang salah minta maaf, selesai. Yang benar memaafkan, selesai. Makanya budaya-budaya Lapo Tua itu budaya-budaya kejantanan. Terlepas minum tua haram, ya. Tapi kan aku mengajak sisi lain. Artinya ada sportivitas juga di sana. Ya, itu ya. Ini untuk Uci Madara seperti itu. Sorry namanya salah. Uchiha Madara. Ya. Oke. Berikutnya dari siapa ini? Dari apa namanya? Sudah numpuk ini. Dari short video ya. Dari short video. Aku dari yang terbaru saja. Yang terbaru ketika aku pulang ngaji ya. Kan begini, ada teman, insya Allah nanti Selasa lah ya bisa aku jelaskan. Gus, sebentar lagi kita bayar zakat. Ya, tolong Gus jelaskan tentang zakat gitu. Ya aku lupa untuk merepressing karena jangan sampai aku menyampaikan informasi ke kamu dan informasinya salah. Ya. Jadi aku ngaji lagi ke guruku ke Gus Hendy ya. Nah, kemarin dibawain pisang sama gula aren. Itu gula aren itu, bukan gula merah yang dari kelapa. Itu cukup sangat baik untuk kesehatan karena beliaunya itu kan herbalis. Jadi Gus Hendy ini herbalis. Ya. Dan di rumahnya banyak pasien karena buka praktek kan. Oke, aku baca pertama. Ya ini pertama mohon dipersori kemarin sinyalnya bermasalah ya. Kemudian ada Kang Mas Wildan Egar. Alhamdulillah beliau sudah nampak sehat, artinya sudah ngaji lagi ke rumah beliau Gus. Oke, terima kasih atas doanya, bantu doanya juga nggih Kang Mas Wildan Egar. Memang kita lihat sudah recovery-nya sudah menjadi lebih baik ya. Kita doakan semoga benar-benar pulih. Beliau itu kalau nulis Arabiun, waduh, tulisannya bagus banget. Dulu aku diajari itu namanya hot. Nulis Arab yang bagus kaligrafi itu sama Ustadz Jaden tahun 70 berapa itu ya. Beliaunya ini Gus Hendy ini tulisannya bagus sekali ya. Oke, terima kasih atas doanya untuk Kang Mas Wildan Egar ya. Kita lanjutkan Kang Cecep Kosasi. Salam buat Tuan Guru Gus Hendy, salam ti Bandung. Oh, atur nuhun Kang Cecepnya. Kalau Ustadz sepertinya Kang Cecep tahu ya kalau beliaunya guruku ini dari Pasundan ya. Beliaunya dari Subang. Ya, kalau Kang Cecep Bandung ya. Nggak tahu Bandung Subang berapa jarak ya. Oke, atur nuhun Kang Cecep, atur nuhun. Dan minta bantuan doanya juga untuk kesehatan Gus Hendy nggih. Kemudian Demak Hadiro Gus, mantap. Ini rumah yang sehat cukup dengan lingkungan yang asri dan masih terdapat banyak pohon di lingkungan sekitarnya sehingga terdapat sumber oksigen, itu salah satunya. Makanya kemarin beliaunya itu tidak mau pakai masker.
Dan kami disarankan ketika ngaji tidak pakai masker. Karena rumah beliau itu dari 300 meter terbagi, satu untuk rumah, satu untuk praktek herbalis, satu untuk pohon-pohonan, lahan hijau. Jadi aku sih nggak pakar ya, cuman apa yang disampaikan. Oksigen dari pohon-pohonan itu akan menetralisir virus apa yang masuk gitulah. Dia menjadi tidak nakal, menjadi jinak. Gitu penjelasannya. Makanya nggak mau pakai masker. Justru masker itu menghalangi oksigen masuk dan itu sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau suplai oksigennya kurang, justru imunisasi kita rendah. Kan terbalik lagi kan? Coba. Jadi kesehatan itu ya seperti itu, masih perlu diperdebatkan sebetulnya. Cuman karena penguasa bilang kebijakannya pakai masker, akhirnya kita ikut aja. Sebetulnya masih perlu diperdebatkan itu. Ya, oke. Soleha Kurini ya, rumahnya sangat asik. Jadi dari 300 meter itu dibagi 3 sama dia. Ya, ada yang pohon-pohonan. Nah, dari situ aku tahu ditanam juga buah maja bagus. Ternyata buah maja itu nggak pahit. Terus kenapa itu kerajaan dibikin nama Majapahit karena banyak majanya? Dongeng lagi kan? Dulu waktu aku belajar sejarah masih SD, waktu hutan Tari dibangun, ya dibabat sama pengikut-pengikut Raden Wijaya, mereka kehausan. Terus ada buah seperti jeruk, buah maja, setelah dimakan ternyata pahit, maka kerajaannya dinamai Majapahit. Klop, rasionalisnya kena. Tapi faktanya tidak begitu. Buah maja itu tidak pahit dan itu bisa diekstrak oleh beliaunya, oleh Gus Hendi, menjadi minuman yang sangat enak. Warnanya nanti coklat kehitam-hitaman. Beliaunya kan paling jago bikin ekstrak itu jadi imunisasi tubuh kita, seperti cuka apel. Ya, jadi buah maja itu tidak pahit. Kita hormat dongeng bahwa maja itu pahit, maka disebut Majapahit gitu. Oke. Lanjut Kang Irfan Al-Akbar. Oh, ini orang proyek jelas tahu dia. Ini baru aplikasi Qur'ani di dalam bisnis properti. Mantap. Jadi itu yang punya itu kita orang Islam, di dalam Quran dijelaskan, tapi yang make orang kafir. Yang salah siapa? Kita sendiri, karena kita tidak mau belajar Al-Quran. Aku dulu itu sempat pusing, setiap engkau menanam, maka engkau mendapatkan pahala. Loh, hadis Kanjeng Nabi kok begini ya? Tanam apa saja dapat pahala. Kalau tanam durennya dimakan orang dapat pahala, oke lah. Tanam rambutannya dimakan orang dapat. Ini tanam apa saja dapat pahala. Itu yang aku bilang tadi, juga terkait dengan surat Al-Hadid tadi. Kanjeng Nabi itu dibimbing oleh wahyu. Tentunya dia tidak menjelaskan secara rinci kalau Allah juga tidak menjelaskan. Makanya aku bilang Al-Quran itu ada kesan, ada pesan sains tapi bukan buku sains. Begitu juga hadis. Setelah aku besar baru aku tahu, oh ternyata pohon apapun itu memproduksi oksigen dan oksigen itu berguna dalam kehidupan. Disinilah letaknya, maka Kanjeng Nabi bilang, kamu tanam pohon, kamu dapat pahala. Pohon apa saja, karena oksigennya itu. Tapi kan Kanjeng Nabi nggak mendeskripsikan seperti itu karena memang bukan guru sains, gitu loh ya. Nah, sekarang di perumahan-perumahan yang elit-elit itu kan nggak semuanya dihabisi untuk ada lahan kosong penghijauan. Itu kita punya, makanan kita punya, kita dibatasi oleh 2 bukan hanya 1, halal dan toyib. Kita taunya halal doang. Beliaunya kalau sudah menjelaskan kesehatan menurut Al-Quran, kan main ya, melongo kita, oh begitu ya. Ya. Oke, kemudian Kang Pajar Black Sinar Hitam. Gus kalau bisa sering share ngaji bareng Gus Hendi. Ide yang bagus katanya hari ini. Dan kata aku juga ide yang bagus. Aku ceritakan dulu ya. Kemarin itu kan aku berangkat ngaji. Aku sudah bawa semua. Tripod, kamera, mic, semua sudah aku siapkan. Maksudku aku mau shot Gus Hendi kita ngaji bareng gitu.
Supaya nanti aku nggak usah bikin video lagi, langsung itu yang tak share untuk menjawab request teman kita tentang zakat. Karena apa? Karena dalam otakku zakat itu sesuatu yang bisa dieksplor begitu saja tanpa ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Karena dia tidak berhubungan dengan kekuasaan. Ternyata tidak sesederhana itu. Dan aku baru tahu. Ya, tidak sesederhana itu. Makanya ketika Gus Hendy tak shoot, Gus Hendy tidak mau. Setelah dijelaskan, nanti itu terkait dengan kekuasaan. Karena ada kebijakan-kebijakan yang itu publis. Kalau tahu kamu kan bayar zakat, kamu punya zakat, kasih ambil kasih ke orang-orang yang berhak menerima zakat, selesai. Makanya aku bilang kemarin, apakah zakat yang kita paham ini sekarang sudah Qur'ani atau belum? Dan akhirnya beliaunya nggak mau disot. Alasannya apa? Nanti saya tidak bebas bicara. Karena kan sekarang zamannya orang nggak suka. Sebetulnya kita bicaranya ke kanan, terus karena orang tidak suka diperintah jadi ke kiri, jadi delik hukum gini-gini. Jadi menjaga itu saja sebetulnya. Makanya beliau tidak mau di-shout. Dan memang benar setelah dijelaskan itu nanti ada kaitannya dengan kekuasaan. Karena urusan zakat itu urusan publis, bukan personal. Gitu loh ya. Jadi untuk Kang Mas Fajar Black, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, tapi itu yang bisa aku jelaskan. Beliaunya enggak mau, khawatir saja sih ya, khawatir nanti disalahpahami. Namanya sekarang video sering dipotong, terus orang bilang A diarahkan ke B, gitu aja. Jadi mereka dan aku juga jadi rugi kalau guruku nggak leluasa bicara karena takut ada hal-hal yang disalahpahami. Ya sudahlah, nggak usah di-shot. Dia bebas bicara ini itu bebas karena kan nggak di-shot. Gitu ya. Mungkin itu untuk jawaban Kang Mas Fajar Black, tapi untuk kalian semuanya lah ya. Oke, yang ini sudah, berikutnya yang pulang haji ya. Udah berapa lama tuh? 47 belum 1 jam. Ini dari yang pulang haji ya. Kang Asep Damanhuri, hidup sederhana tapi sehat dan bahagia. Indonesia banget Gus, pulang bawa pisang. Keren, motivasi bersyukur dengan cara yang sederhana. Iya Mas, aku suka pisang ya, istriku juga suka pisang, anak-anak suka pisang. Aku dari kecil suka pisang Mas. Aku kan pernah ngomong, kecil itu kalau mama aku ke pasar itu biasanya jajannya itu pisang goreng. Aku paling suka pisang goreng. Itu makanan khas keindonesiaan kita ya. Pisang goreng. Oke, matur nuwun Kang Asep Damanhuri. Kemudian Roro Jonggrang, mantap guruku. Oke. Krishna Adi, alhamdulillah sehat selalu. Oke, matur nuwun Gispati. Soleha kita, Masya Allah guruku, idolaku, ditunggu ilmunya, Tuan Guru sehat selalu. Oke, insya Allah tentang zakat itu kalau nggak Selasa, Rabu ya, tapi insya Allah Selasa bisa kita selesaikan. Kemudian Kang Mas Ilham Gun atau Ilham Gan sini bacanya. Mohon dikonfirmasi yang benar yang mana, takutnya salah. Gus Muti sederhana banget hidupnya. Bukan sederhana, ya ono ngono kuwi. Pernah jadi gini. Ada kajian, teman ini dosen ya. Dia baru selesai doktor dari Australia kalau nggak salah. Terus diundang isi kajian. Aku datang. Ketika dia ngisi, nanti tak bilang, nanti mampir ke rumahku. Iya gitu ya. Dia ngisi. Nah, ternyata setelah dia selesai ngisi kajian, pulang mau ke rumahku toh. Mobilnya itu ada masalah apa gitu, dibawa mahasiswanya atau apa, nggak tahu lah aku. Akhirnya tak gonceng pakai sepeda. Ini kan Grand yang aku pakai kemarin. Ada yang aku dulu punya yang tahun 70 itu, lebih tuaan lagi. Kalau di Malang disebut sepeda wulung. Karena dia setirnya seperti wulung. Wulung itu burung yang tukang makan ayam itu loh. Setirnya kan agak gini. Aku punya C70 dulu. Tak gonceng pakai C70. Doktor, fresh graduated dari Australia, dia gonceng pakai sepeda C70.
Dulu yang terjemput itu juga pakai itu. Apa katanya? Kata tunggu dia nggak komentar. Lalu aku yang komentar. Kamu jangan bilang aku juhud loh ya. Lah apa oh? Kenapa gitu? Ya memang ono iki. Jadi ini bukan juhud. Ya memang katanya ini. Akhirnya tak kami berboncengan berdua sama guyon-guyon sampai ke rumah gitu ya. Jadi ya begitulah Kang Mas Ilham ya, begitu. Adanya begitu. Bu nih, matur nuwun Kang Mas Ilham. Alhamdulillah barakallah sehat selalu Tuhan Guru sekeluarga, semoga Allah memberikan banyak rezeki untuk dengan kita. Terima kasih Bu nih ya. Kemudian Aji Grahara ya, mantap sehat selalu Gus. Sehat selalu Pak Gus Meti, berkah selalu. Amin amin rabbal alamin ya. Atka Kakak Ata. Namanya sulit-sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bekasi hadir Gus, mantap. Rini ngaji dapat ilmu dan oleh-oleh mantap wis mantap. Ridwan luar biasa Gus, sehat selalu. Oke. Nah, ini Bunda Yusmin ini guru juga ini. Ini teman dakwah di Arimat ya, biasanya kesini. Lama dia nggak kesini. Sepeda motornya masih yang dulu. Sehat selalu terus ya Koco. Ini teman dakwah ini. Beliaunya asli Rembang kalau nggak salah, aslinya Rembang, Bunda Yusmin ini ya. Kepala sekolah SMA sekarang. Kemudian Kang Rupatno Fitra, semoga always barokah Gus, mantap mantap mantap. Sahdu Sahbani barokallah, lanjut kajian Gus, mantap. Jian Reksa, gagahnya guruku ini. Ini takutku ini nih apa yang gaya bahasa membalik itu satir ya, takutku satir ini gagahnya guruku ya, karena kan kalau gagah itu naiknya enggaknya ya Inoparibon atau paling bawah ya apa Avanza gitu ya. Inoparibon atau kalau bisa ya sekelas-kelas Thunder atau apa ya apalagi kalau bisa naik apa yang Jeep Amerika itu apa namanya? Corini atau apa gitu. Itu gagah itu. Yang satu kabupaten belum tentu orang punya itu semua ya. Oke, jadi nggak tahu ini. Ini si siapa namanya? Si Jian Reksa ini gagahnya guruku ini benar-benar gagah atau satir ini. Oke, terima kasih Jian Reksa ya, salam untuk keluarga. Kemudian Roro Jonggrang, pisang di kebun belakang rumahku juga banyak Gus. Kayaknya itu jenis pisang pendek. Itu pisang Ambon kemarin ya. Ya kalau banyak bisa dong ya. Nanti kapan-kapan kalau aku ke sana goreng pisang kita. Aku paling seneng goreng pisang. Seperti lagu yang pernah kamu nukil toh. Panas-panas goreng pisang. Ada kopi di gelas kaca. Pakai burung. Oke, matur nuwun untuk Roro Jonggrang. Kang Irfan mantap, gedangnya seperti gede sak gedang-gedang. Nah, ini bahasanya sulit dipahami itu. Gedangnya gede sak gedang-gedang. Nus. Kita lanjut Kang Samsul Yatim. Pecinta Honda Grand juga ya Gus ya. Sama saya juga punya Grand, mungkin tepatnya punya Honda Grand. Oke, matur nuwun. Ivanov, hati-hati di jalan Gus, atur nuhun. Uchiha Madara. Berarti cewek ya Uchiha Madara ini ya. Dibuat kolak pas buka puasa enak itu Gus ya. Kalau cewek kan paling jago menu-menu puasa. Oke, terima kasih Uchiha Madara ya. Kemudian Madan, alhamdulillah. Hermana Nata Wijaya, oke atur nuwun. Gurem Endru Kembio sepedae persis nggonku 11 rola sepeda perang. Jan remek sing penting iso mlaku. Ini bahasa Indonesianya begini, bio sepedanya seperti sepedaku, sepeda perang. Remek itu ya remak ya. Yang penting bisa untuk jalan gitu. Oke. Iqbal, Pak Iwan Tamin. Atur nuhun Pak, atur nuhun. Iqbal, Gus Meti super kaya dalam pemikiran dan ilmu agama. Harusnya dengan ilmu ya Gus. Ya sorry. Gimana kalimatnya ini? Gus Meti super kaya dalam pemikiran dan ilmu agama.
Harusnya dengan ilmu yang Gus punya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik daripada sekarang ini. Ironisnya sekali Indonesia masih sulit memakmurkan rakyatnya dikala para pejabatnya banyak korupsi. Aduh, anomali memang Mas ya. Jadi gimana Mas ya? Makanya aku pesan sama teman-temanku nanti kalau kalian masuk ke dalam dunia dakwah ya. Karena kita kan ini manusia sama punya kebutuhan juga. Kalau nanti dalam dunia dakwah, siapa tahu di sini ada yang pinter terus masuk dunia dakwah ya. Dengan dakwahmu itu kamu bisa hidup ya. Jadi bukan kamu menghidupi dakwah, tapi kamu yang dihidupi dakwah. Itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh itu. Fikih yang aku bilang itu boleh. Ya. Karena kita bukan nabi. Jadi jangan pakai ayat yang tidak menerima bayaran atau yang tidak menerima. Itu nabi, kita bukan nabi. Harus dibedakan. Ya. Selama kamu menyampaikan agama itu dengan benar, tidak punya tendensi tertentu, terus kamu dari situ dapat hidup, dapat terkenal seperti di YouTube, di channel-channel TV, diundang sana kemari, dan kamu menjadi ekonomimu baik, punya rumah, punya deposito, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh, sah. Selama kamu tidak pasang tarif dan kamu tidak punya tendensi tertentu. Artinya itu second tujuan. Tujuan utamamu dakwah. Kalau yang dapat demikian, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Tidak masalah, boleh. Tapi harus aku ingatkan, kalau kamu ternyata jebrok seperti aku juga harus siap. Jadi jangan pernah berpikir, gue kan membela agama Allah, mesti kehidupan gue enak dong. Mesti punya deposito dong. Mesti punya inoparibon dong. Mesti punya rumah yang luasnya 500 meter persegi dong. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Ya. Kalaupun bisa begitu ya alhamdulillah. Kalau enggak kamu harus siap. Ya. Nah, teman-temanku, aku kan pernah satu waktu kita kongko-kongko di Surabaya itu. Kristolog yang paling bawah dalam urutan-urutan kesejahteraan kehidupan ya aku. Lainnya itu di atas sejahtera rata-rata tuh. Karena mereka itu ada yang dengan ilmunya itu terus jadi dosen, jadi segala macam-macam lah, gitu ya. Tapi aku enggak ada masalah, aku nikmati saja gitu. Ya. Jadi kalau kita ngumpul itu aku yang paling bawah, gitu. Makanya aku belajar dari, semoga Allah merahmati tidur pandangnya, Kang Mas Bagio. Kang Mas Bagio itu yang ikut Toriko, yang ngajari aku tentang bahwa sholat duhur itu tetap dilaksanakan di hari apa saja. Ya. Aku selalu ngomong kepada teman-teman, kalian tidak bisa merendahkan aku. Apapun posisimu, apapun kualitas kehidupanmu, kamu nggak bisa merendahkan aku. Loh kenapa? Ya aku jawab dong. Karena posisi terendah itu sudah aku duduki. Aku sekarang sudah ada pada posisi terendah. Pertanyaanku, mau kau rendahkan kemana lagi aku? Langsung terdiamnya. Jadi kalau kamu mau merendahkan aku tidak bisa. Karena aku sudah menduduki posisi yang paling rendah. Tidak ada lagi posisi yang paling rendah yang aku duduki. Kalau ada coba kamu cari. Jadi aku kalau misalkan Gra itu pulang sekolah. Dulu ya, sekarang dia sudah bawa sepeda sendiri. Itu mesti tak kasih tahu. Kita boleh miskin, tapi orang tidak boleh mengatur kita dengan kekayaannya. Kita punya harga diri. Yang penting kamu jujur, jangan mencuri, rendah hati, menghormati sesama, itu bekal hidupmu. Aku sering ngomong sama Gra itu kalau jalan pulang sekolah tak gonceng. Itu dari kecil tak tanamkan. Dan kalau aku ketemu teman-teman dia, nah, lihat itu tuh temannya bapak. Banyak toh. Ada yang kiri, ada yang setengah kiri, ada yang kaya, ada yang sangat kaya. Semua teman bapak banyak. Ada yang preman, ada yang ustadz, ada yang kiai, banyak. Jadi supaya dia melihat aku, oh bapaknya kok pergaulannya kok seluas itu ya. Karena bapak orangnya nggak suka bersandiwara tuh. Bapak orangnya jujur. Minta-minta, hutang ya hutang. Jangan ngomongnya hutang tapi nggak bayar. Orang nggak percaya sama kita loh. Gitu. Tapi kamu harus tahu bahwa rasa rendah diri itu tidak boleh dalam urusan materi.
Kalau kamu mau iri, itu ada orang soleh, kamu nggak bisa soleh, ya kamu iri. Cuman kamu juga harus semoga nanti kehidupanmu lebih baik dari bapak. Kan wajar orang tua mendoakan anak-anaknya. Jadi begitu ya. Nah, sekarang terlepas negara ya gimana Mas ya? Negara ya seperti ini, kita mau berharap banyak gimana? Kan aku sudah bilang, salah satu aku nggak bisa jadi dosen ya. Meskipun dulu sempat pernah ya. Tapi supaya menjadi dosen yang tetap pegawai negeri gitu dianggap tidak bisa. Karena keputusan dikti itu dulu itu S2, sekarang mungkin sudah S3. Aku insinyur, meskipun otakku profesor, kalau kertasnya S1 kan yang ditolak sama dikti. Nah, makanya dari sini ayo anak-anak kita kasih tahu. Filosofinya agama kita itu memberantas kebodohan. Jadi sekolah itu bukan untuk kerja. Sekolah itu untuk pinter supaya bodohnya hilang gitu loh. Kalaupun nanti dengan kepintaranmu kamu dapat kerja bisa jadi general manager, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya tidak ada masalah. Tapi kan kamu sudah pinter. Meskipun kamu sudah jadi satpam, cara bacanya harus hati-hati. Jangan ya terbalik ya. Dia satpam, tapi dia S1. Bukan dia S1 tapi dia satpam, bukan begitu. Tapi dia satpam, tapi dia S1. Bukan dia S1 tapi satpam. Artinya meskipun sama-sama satpam, yang satunya S1, yang satunya cuma SMP, tentu kerangka berpikir rasionalitasnya beda dong. Cuman kan karena kita hidup dalam dunia materi, ya akhirnya juga lingkungan mengatakan, loh sekolah tinggi-tinggi kok jadinya cuman satpam, jadinya kok cuman supir, jadinya kok cuman ojol. Ya karena kita memasang target sekolah biar pinter, itu nggak terpasangkan, nggak terpatrikan. Maunya sekolah biar nanti bisa menjabat ini itu dan kaya, secara ekonomi mumpuni. Nggak begitu. Sekolah itu biar kita nggak goblok, nggak bodoh, biar pinter. Masalah nanti dari kepintaran itu kamu punya jabatan, itu hal lain. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Iqbal ya, itulah. Tapi teman-teman ada yang juga Mas, ada yang peduli lah ya. Tapi yang say hello saja ya ada. Tapi ya nggak apa-apa lah namanya. Orang seperti aku mau banyak-banyak mengharap juga kan ya enggak baik lah ya. Ada mereka-mereka yang peduli, tapi ada yang say hello ya, sudah mau say hello aja juga ya alhamdulillah gitu. Yang sukses-sukses gitu ya. Oke. Ya itulah ya. Oke, kemarin udah berapa lama tuh? 1 jam. Oke, satu lagi ya supaya nggak numpuk di sini. Ini dari yang literasimu tentang iya ya. Roro Jonggrang Demak always hadir Gus Ki matur nuwun sekuisi luar biasa cerdas, kagum banget gue sama Gus ini. Terima kasih. Pujian itu akan menjadikan aku bersyukur atau kufur. Ya. Soleha kita Gispati, mantap, orang paling cerdas dan paling akademis yang aku temui hanya Tuan Guru. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku solehaku yang ada di Palu. Salam untuk keluarga di sana, untuk semuanya saudara muslimku, salam Isra ya. Terima kasih. Sama juga hal ini akan menjadikan aku bersyukur atau kufur ya. Kemudian Yana Diranto, mantap Gus. Oke, mantap. Herman Papalangi, Gus Beti ini cerdas, sangat cocok untuk umat Islam yang tidak paham Alkitab ya. Iya, betul saudara Kristenku, saudara kafirku, betul ucapanmu ya, bahwa Gus Beti ini cerdas dan sangat cocok untuk umat Islam yang tidak paham Alkitab. Tetapi lebih sangat cocok lagi dengan orang-orang seperti Anda. Dengan pendeta, dengan dosen-dosen Alkitab, dengan pemikir-pemikir Kristen, itu lebih amat sangat cocok lagi. Ya, paham ya maksud saya ya, gitu. Kalau Anda keberatan, silakan undang saya, kita ketemu di mana, kita diskusi apa. Pastikan dulu posisi Anda apa.
supaya aku bisa nilai layak nggak Anda berhadapan dengan aku. Ya, kan aku sudah bilang kajian-kajian di sini ini akademis. Ini namanya menyerang sentimen, bukan argumen. Kalau Anda nggak percaya tentang diksi iya itu lari kemana, itu iya itu bukan lari ke Yesus. Itu kan belum selesai itu kajiannya tentang jangan kau seret Paulus ke dalam kesirikanmu. Kalau Anda tidak setuju, Anda jawab saja. Karena di sini jangan ada penistaan, jangan ada penghujat. Enggak, kita saling menghormati. Iman itu urusan masing-masing. Nah, kita membawanya agama itu dalam pengetahuan. Pengetahuan itu yang berbicara itu argumen, bukan sentimen seperti ini. Ya. Kalau Anda keberatan, ajukan. Apa alasan Anda bahwa diksi iya itu adalah ke Yesus? Kan karena Anda sudah terdogma bahwa Yesus itu harus menjadi Allah kan? Padahal kata-kata Paulus itu tidak segampang itu bisa dipahami. Kalau nggak mau, Anda silahkan keluar. Kalau mau ikuti kajian saya supaya Anda dapat pencerahan dari aku. Ya, supaya Anda nggak salah milih sesembahan. Gitu ya. Ya saudaraku Herman Papalangi ya. Itu jawabanku untuk kamu. Dari Aris Purwanto, channel untuk orang yang berakal. Mantap, terima kasih ya. Freedom, mungkin Yesus dari Indo bukan dari Hong Kong. Salam Isra penghuni surga. Freedom. Kumaha Pak Wartosna. Kacong Madura. Mungkin saja Gus di masa Yesus hidup dia jahat. Setelah Yesus wafat dia mengaku ketemu Yesus. Dia juga mengaku Rasul serta memberi nama ajarannya Kristen. Iya betul. Dia kan orang yang bertobat. Ya. Oke. Aku kira itu ya sudah ya. Aku sudah nggak punya hutang lah ya. Kalaupun ada yang belum sempat terbaca, aku mohon maaf. Tapi sebisa mungkin aku mengapresiasi kalian. Ya namanya orang nulis itu kan ada waktu yang diluangkan, ada pemikiran yang dicurahkan. Terus aku nggak hormati juga kan nggak enak. Maka penghormatanku dengan cara menjawab dalam bentuk tanggapan seperti ini ya. Kalau ada yang terselip mohon dimaklumi ya karena buahnya itu. Tetapi sejauh dia memenuhi kriteria yang aku tentukan aku akan tanggapi. Oke sampai di sini dulu ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu yang paling indah. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, begitu ya. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.